Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat siang menuju sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Walaupun kita bersemuka secara daring, tapi semoga tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah SWT karena kita tetap dapat bersemuka seperti ini. Mungkin sebelum kita masuk ke diskusi kita pada pertemuan ketiga kali ini, aku pengen ngecek teman-teman kira-kira sudah hadir semua atau belum ya. Yang pertama dari Indi. Mbak Indi ataukah hadir? Sudah, Mbak Clarissa. Oke. Taufik, Mas Taufik ada? Saya hadir. Oke. Mas Huda hadir? Hadir, Mbak. Oke. Reynal Deva hadir? Hadir ya sepertinya. Mungkin ada kendala teknis. Ashifa Nur Azikni, apakah hadir? Hadir. Oke. Fitri, Mbak Fitri? Hadir. Givana? Givana India, apakah hadir? Gimana ada cuma kendala sinyal keluar masuk. Oke, baik. Mungkin nanti bisa menyusul ya. Handita? Handita Hadir, apakah hadir? Kak. Oke. Hoironesa Intan? Ada Intan? Hadir, Kak. Oke. Putri Pramaisela? Hai, hadir. Oke. Mbak Konita Hanifa? Hadir. Oke. Afanudin? Hadir, Klar. Oke, baik. Hadir semua ya. Nanti Mbak Givana mungkin bisa menyusul kita. Nah, teman-teman langsung aja di sini aku Clarissa akan memandu sesi diskusi kita pada pertemuan ketiga ini yang sesuai dengan schedule kita bahwa di pertemuan 3 kali ini kita akan membedah satu naskah drama dan di sini nanti kita akan menentukan kira-kira genre drama seperti apa yang akan kita pilih dan kemudian teman-teman juga sebelum kita memutuskan hal tersebut, kita bisa saling menyuarakan suara kita terkait dengan pemaparan-pemaparan yang itu adalah hasil analisis dari sutradara kita, seperti itu ya. Mungkin untuk efisiensi waktu, kita bisa langsung saja mendengarkan beberapa kajian atau analisis dari beberapa naskah drama yang sudah teman-teman kirimkan melalui grup WA dari kemarin-kemarin untuk kita bahas hari ini. Untuk Taufik silakan bisa langsung mengambil alih diskusi pada sore hari ini. Oke, selamat sore teman-teman semua. Pertama, di sini saya mohon maaf karena di 2 pertemuan sebelumnya saya tidak bisa hadir karena ada suatu kendala. Jadi langsung saja. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai konsep naskah drama yang akan kita tentukan. Kalau untuk naskah drama berdasarkan apa yang sudah dikirimkan oleh teman-teman semua, saya memilih satu judul yaitu Kisah Cinta dan Lain-lain. Mengapa saya memilih judul ini? Karena yang pertama, di kelompok ini kita memiliki keterbatasan, yaitu anggota kelompok ini totalnya hanya 14 orang ya, Mbak Clarissa? Iya. Kita hanya memiliki 14 orang. Oleh sebab itu saya memilih judul ini karena tidak banyak pemeran di judul drama ini, jadi saya memilih drama ini. Yang kedua adalah perlengkapan yang harus dipenuhi dari drama ini juga tidak terlalu ribet ya. Karena kita juga sedang
di masa pandemi nanti latihannya pun pasti akan agak terganggu. Jadi saya mencoba menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini, dengan keterbatasan kita, dan semoga teman-teman semua bisa ini ya, bisa menerima masukan dari saya ini. Dan saya harap nanti ada beberapa teman yang mungkin akan memberi masukan lain. Sementara itu saja Mbak Clarissa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin untuk kita lebih memperjelas ya terkait dengan gambaran drama itu, kira-kira bisa dibantu share screen nggak ya? Terkait dengan naskahnya, mungkin kita bisa beda bareng-bareng. Mungkin teman-teman ada yang merasa, wah sepertinya latarnya seperti apa dan sebagainya, kan belum tahu. Nah, kita bisa beda bareng di sini. Mbak Indi bisa bantu share screen nggak? Sudah terlihat ya teman-teman. Ada yang sudah baca belum selain dari Mas Taufik? Aku baca sinopsisnya sih, Clar, tapi secara garis besarnya. Cuma aku mau tanya sama Mas Taufik deh. Oke. Itu apa? Mbak Nita juga pernah melakukan ya Mbak Nit, memperagakan ataupun tampil dengan naskah itu. Mbak Nita ada? Mas Taufik kenapa ya, pilih pernah. itu? Kan amanat atau apa ya, pesan di naskah itu tuh tentang itu ya, kayak sinopsisnya itu seseorang yang susah punya anak gitu ya Mbak Nita. Iya, jadi kan itu ada nyonya sama tuan, mereka tuh nggak punya anak, akhirnya kan ngadopsi anjing ya. Nah, terus tuh apa ya, saking sayangnya sama anjingnya tuh waktu anjingnya sekarat itu kayak memperlakukannya tuh kayak berlebihan itu loh, walaupun kan dia seekor anjing, kayaknya ada apa percakapan yang menandakan itu sih. Jadi ini tuh kayak sebuah naskah yang menunjukkan rasa cinta tapi ke bukan manusia. Makanya mungkin dinamain naskah ini kisah cinta dan lain-lain begitu. Kayaknya ada beberapa ya, Kelar. Ada beberapa ini. Nanti masih ada tokoh pendukung dan lain-lain kok di cerita ini. Enggak cuma 2. Ini masih ada Kalau untuk itu profesor, Mbak masih Nit, ada. ini berarti surrealis apa realis ya? Untuk apa ya, properti itu tuh yang menurut Mbak Nita kemarin udah pernah jadi talent ataupun pernah itu ikut. Ini properti kayak yang berat mungkin kalau misal mau dingane itu mungkin settingnya kayak ruang tamu, terus ada sebuah pintu yang menandakan bahwa itu kamar tempat istilahnya kan itu ada percakapan ketika anjingnya diperiksa dokter, diperiksa profesor, sampai diperiksa dukun gitu loh. Terus ada adegan yang tuan sama nyonyanya tuh keluar masuk kayak gitu. Kalau saya properti sih mungkin nggak berat-berat banget sih. Tapi ya balik lagi ke teman-teman, kira-kira udah ada bayangan belum ya dengan properti setting ruang tamu dan ada seperti sebuah pintu yang menunjukkan kamar. Ini berarti realis kan ya? Tapi kan dukun terus yang itu. Kalau menurutku ya, kita kalau bisa tuh ambil yang realis aja. Karena apa? Karena lebih gampang dan nggak terlalu ini. Makanya tanya itu realis apa surrealis ya maksudnya? Realis sih menurutku Mas Yan. Masih enggak ini sih. Enggak yang Soalnya seperti ruang tamu, terus kamar menuju kamar itu kan masih realis menurut saya, masih di koridor realis. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain?
supaya lebih jelas lagi, jangan malu-malu ya. Berarti kita udah fix mau ambil yang itu ya, menurutmu, Pat? Kalau menurutku iya. Menurutku kita ambil yang ini dan nanti ke depan kita tinggal apa namanya? bedah naskahnya. Mau izin tanya, Mbak Konita kan yang udah pernah memperagakan ini tuh, kalau durasi dari naskah ini berapa lama, Mbak? Aku nggak lupa ya, sekitar mungkin 30 sampai 40 menit sih. Karena waktu itu aku bawainnya juga buat lomba. Kalau boleh tahu Mbak Nit jadi apa? Teman Mbak Nit. Waktu itu aku jadi dokternya. Jadi aku buat opening sama semua pemain itu kan, kalau waktu itu dikumpulkan waktu anjingnya udah meninggal terus kayak layat gitu itu loh. Ceritanya ada yang layat gitu. Ya kalau menurutku ini memang ini ya, enggak durasinya enggak terlalu lama karena kalau dilihat dari teksnya pun ini percakapannya pendek-pendek ya, enggak terlalu panjang. Ini butuh voting dari kalian juga nggak sih? Apa langsung keputusannya sutradara? Untuk yang teks, apa kalian udah setuju apa gimana gitu soal ini? Mungkin izin masuk ya. Kita tetap perlu voting, tapi kan di sini memang sutradara akan menyampaikan konsepnya seperti apa nanti dari teman-teman pasti ada lah, pasti ada yang ingin mungkin lebih mengulik lebih lanjut lagi seperti gini, misal di naskah ini sebenarnya tuh apa yang akan kita keluarkan amanatnya di sini gitu. Kayak pesan apa sih yang menjadikan kita tuh harus menampilkan ini gitu, supaya apa? Supaya nanti kita punya nilai di drama ini. Jadi bukan cuma kita sukses membawakan secara sempurna dari tata tempat dan sebagainya, tapi kita juga di sini memang output-nya terlihat dari pesan yang disampaikan juga gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain juga ada pertanyaan lain, mungkin silakan teman-teman. Jangan sungkan mumpung kita masih dalam forum berdiskusi terkait dengan naskah yang kita sendiri yang akan menjalankannya seperti itu. Oke, saya ingin menanggapi yang disampaikan oleh Mbak Clarissa ya. Ya, Jadi silakan. kalau mau mencari amanat, saya sarankan buat teman-teman semua membaca terlebih dahulu ya teks ini. Supaya teman-teman tuh ngerti gitu loh. Dan nggak cuma ngerti amanat, tapi ada feel-nya sama teks ini gitu. Itu saja sih. Oke, terima kasih Mas Taufik. Jadi teman-teman ada yang ingin ditanyakan ke sutradara? Atau mungkin dari teman-teman ada usul lain terkait dengan naskah drama supaya kita bisa bareng-bareng menganalisisnya di sini? Ada nggak teman-teman? Izin masuk, Mbak. Iya, silakan. Sudah. Ya, benar yang dikatakan Mas Taufik. Kita harus membaca dulu. Saya pun sendiri jujur ini belum pernah membaca dan baru pertama kali ini tahulah kisah cinta dan lain-lain ini. Ya, begitu. Oke, tapi untuk pemilihan naskahnya apakah tetap kita akan dilakukan hari ini? Maksudnya dalam artian mungkin teman-teman hanya membaca sekilas saja atau teman-teman perlu waktu khusus untuk membaca terlebih dahulu kemudian kita baru menyetujuinya seperti itu. Kira-kira baiknya seperti apa? Izin masuk, Clara.
Iya, silakan. Kalau menurut aku tuh kayak lebih baik tuh kita baca terlebih dahulu kayak tadi kamu bilang kan kita kan harus kalau kita kan mau cari dulu amanat apa yang ada di dalam drama itu biar kita tuh nggak sekedar drama kita tuh kan ada nilainya kayak gitu kan. Nah, berarti kita tuh harus kayak baca dulu baru jangan baca sekilas, harus baca terlebih dahulu gitu. Oke, berarti nanti setelah ini kita bisa baca sendiri dulu, terus setelah itu kita bisa melanjutkan apa ya musyawarahnya di WhatsApp grup seperti itu atau seperti apa? Saya izin masuk ya. Iya, silakan. Jadi kalau menurut saya, silahkan nanti Clarissa sebagai Bimpro menentukan. Jadi kita kasih batasan waktu buat teman-teman semua membaca teks ini berapa lama, mungkin 1 hari atau mungkin 2 hari. Karena membaca teks naskah drama itu nggak bisa cuma sekilas, karena kita harus memahami naskah tersebut, kita harus tahu betul makna dari cerita tersebut, kita juga harus punya feel terhadap teks tersebut begitu. Jadi silahkan nanti Clarissa selaku Bimpro ditentukan waktunya, batasnya berapa lama, teman-teman biar bisa baca itu, biar bisa memahami, dan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan oleh teman-teman, silahkan dikomunikasikan melalui grup WhatsApp begitu. Oke, terima kasih Mas Taufik atas sarannya. Ya, aku setuju ya teman-teman, mengingat juga memang ini adalah dasar kita untuk melakukan drama, karena memang ya tanpa naskah kita tidak akan bisa menjalankan atau mementaskan sebuah drama seperti itu ya. Dan tapi berhubung juga pertemuan keempat kita sudah melakukan reading naskah, jadi aku nggak bisa kasih waktu lama-lama untuk kita membacanya. Jadi mungkin teman-teman bisa menyelesaikan membaca hari ini, mungkin besok pagi teman-teman sudah bisa membuat keputusan terkait dengan setuju atau tidak supaya nanti bisa segera dieksekusi gitu. Maksudnya andai teman-teman banyak yang tidak setuju, dari sutradara mungkin bisa membuat konsep yang lain dan bisa mencarikan naskah yang lain seperti itu. Kalau teman-teman setuju, mungkin bisa segera dimodifikasi oleh sutradara, oleh Mas Taufik. Seperti itu ya teman-teman. Kira-kira ada yang keberatan? Enggak, Klar. Oke, insya Allah enggak ya. Mungkin apa ya, di pertemuan ini ada teman-teman yang pengen apa ya, mengulik ya terkait dengan hal ini ke sutradara sebelum kita sendiri akan mengkajinya gitu. Ada nggak teman-teman? Atau mungkin dari sutradara, Mas Taufik mungkin ada nggak opsi lain selain ini, apa namanya, naskah ini? Supaya mungkin teman-teman ketika sudah membaca ini, barangkali masih ada waktu bisa membaca yang lain untuk menambah referensi seperti itu. Kalau aku ada naskah lain, Klar. Ini yang sebentar. Oke, mungkin bisa ditampilkan ke teman-teman. Sebentar ya, saya info. Izin masuk, Mbak. Izin bertanya. Iya, silakan. Ya, semisal naskahnya jadi milih yang ini. Nah, terus itu kan di sini hasil baca sekilas ini ada kata-kata yang sara gitu. Maksudnya kurang ngeh gitu loh. Nah, itu nanti ada kayak revisi gitu nggak?
dari Mas Taufik gimana selaku sutradara? Sepertinya sih baiknya tetap ada modifikasi ya supaya kita mempunyai diferensiasi juga dengan yang sudah dilakukan. Gimana Mas Taufik? Silakan. Oke, kalau itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi kita itu harus fleksibel kalau dalam hal yang seperti itu. Jangan kita cuma stuck terima apa adanya dari naskah yang kita ambil itu. Kita harus sesuaikan dulu dengan kondisi kita juga. Kalau misal nanti ada naskah yang kalimatnya sara atau mungkin kurang cocok dengan talent kita, nanti kita bisa ubah itu, kita sesuaikan begitu. Bagaimana? Kalau udah dimodifikasi gitu berarti harus selesai di minggu ini kan? Lalu minggu depan kita udah reading gitu? Kalau proses modifikasi, kalau ya ini gini, yang pertama kita itu kan bedah dulu ini nih. Kita bedah dulu selama itu tadi saya minta waktu sampai ini ya, hari Jumat itu benar-benar dibedah, kita udah tahu semua mulai dari makna, mulai dari amanat dan lain-lain kita sudah tahu. Nanti setelah itu sambil kita reading mungkin itu bisa sih disesuaikan. Tapi kalau begini, kalau yang sifatnya sara bisa kita rubah dari awal, dari mulai setelah diskusi ini kita bisa rubah. Setelah kita memahami makna dan lain-lain. Tapi kalau yang menyesuaikan dengan feel-nya para talent itu bisa kita ubah nanti sekalian kita ini latihan gitu. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Di sini ada naskah Kereta Kencana. Boleh nggak mungkin dari Mas Taufik ceritain sedikit terkait dengan naskah ini? Oke, kebetulan kalau yang naskah ini memang saya baru baca 11 ya. Kalau dari pemerannya di naskah ini tuh sedikit. Tapi kesulitannya nanti talent yang memerankan di cerita ini itu nanti harus menghafal banyak teks. Itu kesulitannya dan ada beberapa ini properti yang agak sulit juga dipenuhi. Tapi kelebihannya yaitu talentnya cuma butuh beberapa, mungkin 3 atau 2 atau sampai 4 orang di cerita ini. Jadi ini kisahnya tentang seorang suami istri yang usianya sudah tua ya. Jadi ingin menjemput ajalnya begitu. Sama masuk deh, itu tuh kayak teksnya juga itu ya, Mas Taufik ya, agak puitis gitu ya. Aku tadi juga baca sekilas. Jadi ya itu pintar-pintar buat si talent. Iya, memang ini teksnya agak puitis. Nanti talentnya juga harus pintar. Kalau untuk temanya sama yang sebelumnya hampir sama atau beda? Suaraku masuk teman-teman? Mbak Anita? Masuk. Apa masih di room? Atau mungkin Pak sutradaranya, Mas Taufik? Ini 2 referensi ini dalam satu tema atau enggak ya? Suaraku terdengar ya teman-teman? Halo? Oke, suaraku masuk Mas Taufik? Masuk. Gimana Mbak Clarissa?
ini untuk 2 referensi naskah dramanya apakah dalam satu tema atau enggak atau beda tema? Genre maksudnya. Kalau genrenya sama kehidupan, tapi kalau yang pertama tadi kan hubungan antara manusia dengan hewan, kalau yang ini hubungan antara manusia dengan manusia. Dan yang kereta kencana ini lebih imajinatif begitu. Tapi yang Ada sebelumnya berarti surrealisnya ya? Oke. Iya, ada surrealisnya kalau yang ini. Yang kereta kencana ini. Iya, kereta kencana yang menjemput ajalnya itu ya. Oke, mungkin nanti naskahnya bisa dikirimkan di grup supaya teman-teman bisa baca juga. Itu sudah ada 2 referensi ya teman-teman. Mungkin menurut aku tidak perlu terlalu banyak referensi, tapi kalaupun ada lagi ya lebih baik. Kalau nggak ada juga lebih baik gitu ya. Setidaknya nanti kita bisa memodifikasi naskah drama yang nanti akan kita pilih seperti itu. Jadi jangan khawatir misal hanya ada 1 atau 2 referensi saja. Yang jelas nanti pengembangan kita juga di sini dibutuhkan seperti itu. Dari teman-teman ada lagi yang ingin menambahi? Mungkin dari Mbak Indi. Apakah ada Mbak Indi? Izin bertanya ya Mbak Clarissa. Jadi untuk selanjutnya ini nanti kita baca 2 naskah ini lalu kasih keputusan gitu, setuju naskah yang mana gitu di grup WA grup. Iya, benar. Jadi besok kita sudah menyetorkan hasil hasil keputusan kita gitu, mau milih naskah yang mana, nanti bisa di-share di grup, dan setelah itu ya seperti yang sutradara arahkan, kita akan memaknai naskah yang sudah kita pilih gitu. Nah, nantinya itu akan memudahkan kita juga dalam reading naskah, dan nanti akan ada casting juga dalam reading naskah itu. Seperti itu. Mbak Clarissa, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya ingin menambahkan sedikit. Jadi nanti teman-teman yang lain jangan cuma setuju atau enggak ya, tolong kasih masukan juga supaya bisa buat bahan evaluasi saya dengan Mbak Clarissa dan Mbak Nisa. Terima kasih. Ya, oke. Iya, benar ya. Jadi kita menganalisis pun sembari kita kira-kira mencari kekurangan dan kelebihan dari naskah itu gitu. Supaya itu kita bisa memodifikasi bareng-bareng. Walaupun itu tugasnya sutradara, tapi kita memberi masukan seperti itu. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Mas Afan mungkin? Kalau aku belum ada Klar. Nanti kalau aku kan sini jadi perkap nanti nunggu keputusan dari teman-teman juga nanti biar aku sama Indi ya kalau nggak salah ya biar ada gambaran juga gitu. Oke. Iya. Dari perkap mungkin bisa juga menyoroti dari segi perlengkapannya ya di 2 naskah itu kira-kira bisa memberikan masukan ke kita gitu dari tim produksi dan sutradara supaya misalnya dari perkap sekiranya naskah yang A itu terlalu banyak properti atau lain sebagainya supaya itu bisa dijadikan juga pertimbangan kita untuk menentukan seperti itu. Dari yang lain mungkin ada lagi? Mbak Ashifa, ada yang ingin ditanyakan? Cukup kalau dari aku. Oke. Itu ya teman-teman. Mungkin sebelum aku tutup, dari Mas Taufik dan Mbak Nisa, Mbak Intan, ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau dari aku itu paling yang penting kalian baca terus nanti kasih masukan juga. Ataupun kalau misal kalian ada naskah lain gitu, nggak apa-apa buat referensi. Gimana ya? Soalnya yaitu
Pokoknya intinya baca dulu aja. Nanti kasih saran pokoknya. Oke, siap. Baca ya, teman-teman. Dari Mas Taufik gimana? Ada lagi yang ingin disampaikan ke kita? Sedikit aja ya. Di akhir ini mau selesai, mau ditutup ya. Iya. Oke, aku mau nyampein ke teman-teman semua. Tetap kompak selalu ya teman-teman. Kalau ada mungkin perbedaan pendapat dan lain-lain, silahkan disampaikan secara baik dan sopan kepada kita semua. Semoga itu bisa jadi stimulus buat kita supaya kita ke depan semakin menjadi lebih baik lagi. Begitu. Tetap kompak selalu pokoknya. Semangat teman-teman semua. Mohon maaf teman-teman, apakah suara Taufik terputus-putus atau hanya di gawaiku ya? Dengar jelas tadi suaranya Mas Taufik, Mbak. Oh, berarti gawaiku ya. Mungkin jaringannya kurang baik. Sudah dicukupkan tadi sama Mas Taufik atau masih ada lagi? Mohon maaf, tadi terputus. Sudah dicukupkan. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk pertemuan kita pada pertemuan ketiga ini. Sekali lagi aku ingatkan, karena di pertemuan 3 ini memang kita adalah berdiskusi terkait dengan naskahnya, yang nantinya di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan reading naskah yang pada hari Minggu nanti akan difikskan oleh sutradara kita. Jadi jangan lupa untuk hari ini dan besok teman-teman bisa mengkaji, menganalisis terkait dengan naskah drama yang akan dikirimkan oleh Mas Taufik ini. 2 naskah ini silakan benar-benar dipahami. Sekiranya ada hal-hal yang memang kurang, bisa dievaluasi, bisa disampaikan ke kita supaya bisa ditindaklanjuti terkait akan seperti apa naskahnya, terkait dengan modifikasi apa yang akan kita lakukan gitu. Itu akan menjadi masukan-masukan untuk kita ya, untuk melakukan hal tersebut dari pendapat teman-teman terkait dengan naskah drama ini. Kemudian jangan lupa, sekali lagi aku ingetin bahwa nanti untuk reading naskah itu nanti akan sekalian casting ya teman-teman. Kira-kira enaknya minggu selanjutnya itu akan langsung melalui Zoom reading casting, atau teman-teman akan menyiapkan video masing-masing dan akan dikirimkan seperti itu. Enaknya seperti apa? Silakan bisa mengeluarkan suaranya. Izin masuk, Klar. Iya, silakan. Kalau casting itu apa nggak mendingan offline aja kah? Oke, menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku juga mending offline sih, Klar. Karena setauku malah mau offline, ternyata online ya? Atau gimana? Ya, sebenarnya niatnya mau offline, tapi berhubung ada surat edaran bahwa magang sedang di level 4 gitu, jadi aku berpikir 2 kali untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu. Berarti untuk itu kita bahas di grup aja ya, jangan di sini ya. Oke. Supaya lebih. Iya. Itu sambil bisa dipertimbangkan ya teman-teman, bisa mempertimbangkan segala kondisi yang saat ini sedang terjadi gitu. Dan persiapan-persiapan yang harus teman-teman lakukan ya, tetap semangat, juga kesehatan seperti itu. Dan jangan lupa untuk membaca naskahnya. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa kita diskusikan di sore hari ini. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya bergabung di Zoom pada sore hari ini. Apalagi ya, mungkin ada yang terlewat. Oh iya, nanti untuk Mbak Fitri, adakah notulensi hari ini?
Maaf kok belum. Saya cuma ingat-ingat tadi. Ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti akan ada sedikit poin-poin yang kita dapatkan di pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman, sekali lagi aku ingetin, hari ini dan besok bisa disetorkan terkait dengan keputusan dan hasil evaluasi teman-teman terkait dengan materi ini. Terus untuk sutradara bisa segera dieksekusi terkait dengan usulan teman-teman nantinya. Hari Minggu maksimal hari Minggu sudah jadi naskahnya dan bisa dikirimkan melalui WA group untuk kita baca bareng-bareng walaupun di rumah masing-masing seperti itu. Dan nanti kita akan membahas kembali terkait teknis reading dan castingnya gitu ya teman-teman. Sudah jelas? Insya Allah jelas ya. Itu aja. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf mengganggu waktu teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.